Teruntuk Aini yang bertanya, dan kita semua yang relate dengan pertanyaan Aini, udah sering ngikutin seminar, webinar, nonton YouTube, podcast, dan kegiatan pengembangan diri lainnya, tapi kok sampai sekarang masih gini-gini aja, masih belum pede, dan belum ada perubahan yang berarti ya pada diri? Jawabannya, bisa jadi karena yang kita pelajari banyak, informasi yang kita dapat melimpah ruah nih, tapi yang kita praktekin secara konsisten kecil, bahkan bisa mungkin gak ada. Padahal kunci perubahan itu adalah do something, bukan know something. Dilakuin, bukan dihafalin. Dipraktekin, bukan diketahuin. Biar sedikit, asal disiplin, cepat atau lambat akan kelihatan juga kok hasilnya. Terakhir, 3 tips pede dari Sherly. Pertama, mulai dari pertanyaan kenapa. Kenapa kita nggak pede, teman-teman? Kenapa kita nggak berani natap lawan bicara kita? Kenapa kita nggak berani menyampaikan pendapat dan isi hati kita saat kita punya kesempatan? Apa kita punya trauma di masa lalu yang ngebuat kita nggak berani? Atau karena kita nggak menguasai topik pembahasan? Atau hanya karena kita belum terbiasa? Saat kita berani bertanya kenapa pada diri sendiri, itu tandanya kita berani menyelesaikan masalah dari hulu, bukan dari hilir. Tips yang kedua adalah fokus pada perubahan kecilnya, bukan pada perubahan besarnya. Beranilah nge-zoom in dan nge-zoom out target dan langkah konkret yang udah kita upayakan. Contoh, saat kita mau punya badan ideal misalnya, maka fokusnya bukan ke badan idealnya, tapi fokuslah pada apa yang kita makan sehari-hari, olahraga ringan mungkin yang kita lakukan, jumlah jam tidur kita, kalori yang masuk dan kalori yang keluar, dan seterusnya. Saat kita fokus pada perubahan kecil yang ada dalam kontrol kita, percaya deh, itu akan jauh lebih berdampak dan terukur atas perubahan besar yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu nanti. Jadi setelah nonton video ini nih, please jangan lagi gampang mengatakan orang lain mah beruntung karena bisa melakukan A, mendapatkan B, dan berkesempatan C. Lebih baik cek apa yang dia baca yang gak kita baca, apa yang dia upayakan yang gak kita upayakan, usaha apa yang dia kerjakan yang belum kita kerjakan, dan circle pertemanan seperti apa yang dia punya yang gak kita punya. Itu jauh lebih logis teman-teman, karena kita berusaha memecahnya menjadi hal-hal kecil yang lebih achievable, lebih measurable, dan lebih actionable. Dan tips ketiga sekaligus yang terakhir, fokuslah pada kelebihan bukan pada kekurangan kita semata. Jangan-jangan selama ini kita memang lebih sering dinilai, dijudge, dihukumi, dan dieksploitasi oleh lingkungan sekitar kita atas kekurangan kita yang memang bukan bidang atau bukan potensi kita, teman-teman. Kalau iya, wajar banget itu menjadi luka yang kalau didiamkan dalam jangka waktu yang lama akan ngebuat kita takut dan serba nggak pede. Sherly bukan bilang bahwa sadar akan kekurangan itu nggak baik ya, karena menyadari kekurangan itu satu hal yang bagus. Tapi untuk ngebus rasa percaya diri, maka ada baiknya kita juga fokus pada sisi kelebihan kita. Gak semua penilaian orang harus kita dengar kok. Gak semua apa kata orang harus kita pikirkan. Dan teruntuk kita yang sekarang sudah jadi orang tua, dengan segala hormat, please, anak-anak kita butuh dijaga harapannya. Mereka cukup tahu bahwa kita sebagai orang tuanya yakin mereka bisa melakukannya. Mari jaga mimpi mereka, karena dari situ rasa percaya diri dan confident itu akan tumbuh subur. Dan teruntuk kita yang sudah beranjak dewasa, take our time and stay focused on our strength, on our goal. Fokus pada kelebihan kita, fokus pada goal dan target kita. Do the best, prepare for the worst. Lakukan yang terbaik dan bersiaplah untuk hasil yang terburuk. Semangat!